Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah program baru ya yang sudah dicanangkan oleh pihak Kemdikbud. Lagi-lagi ini menambah tugas dan beban kita sebagai guru ya. Entahlah apakah Bapak Ibu semua merasakan hal yang sama seperti saya. Tetapi mau tidak mau kita sebagai guru harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan dari atas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengisi pengelolaan kinerja. Nah, jadi pengelolaan kinerja ini sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin membaca itu panduannya sudah sangat lengkap dan jelas ya di dalam petunjuknya. Hanya saja mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang lebih suka apabila langsung mempraktekkan secara langsung. Nah, kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana sih mengerjakan pengelolaan kinerja ini secara lengkap dari awal sampai dengan yang terakhir. Sampai dengan pengajuan ya, maksudnya sampai dengan tahap mengajukan kepada kepala sekolah. Oke, langsung saja. Aplikasi atau program pengelolaan kinerja ini ada di aplikasi PMM. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu semua ya, tidak usah saya jelaskan. Jadi, langsung saja arahkan ke bagian pengelolaan kinerja. Ini. Dia di bagian pengembangan diri, kemudian kita pilih pengelolaan kinerja di sini. Klik pengelolaan kinerja pada menu beranda yang ada di platform Merdeka Mengajar melalui perangkat desktop atau laptop ya. Jadi disarankan tidak menggunakan HP karena apabila menggunakan HP itu biasanya tidak muncul seperti itu. Nah, kemudian kita klik mulai di sini. Nah, ini klik mulai, ini akan muncul cek data diri. Jadi pastikan jabatan itu sesuai dengan yang kita miliki ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cek data dirinya masing-masing. Jadi di sini nanti kita akan diminta untuk melakukan pengecekan data diri sebelum kita memulai penyusunan rencana kinerja. Apabila ada data diri itu yang belum sesuai, silahkan konfirmasi kepada operator Dapodik. Nah, mari kita klik lengkapi diri yang ada di sudut kiri bawah, sudut kanan bawah. Kita klik lengkapi diri. Kemudian di sini kita pilih yang hanya bisa kita ubah. Di sini adalah jenjang jabatan. Kita pilih jenjang jabatan. Kalau P3K yang pertama atau P3K yang baru diangkat itu jabatannya adalah ahli pertama. Nanti silahkan disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu masing-masing ya. Kita pilih ahli pertama. Kita klik simpan. Nah, di sini akan ditanya lagi apakah data sudah sesuai. Tinggal kita klik data sudah sesuai. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya, misalnya apabila nama, satuan pendidikan, dan NIP ini terdapat pembaruan atau terdapat ketidaksesuaian, maka Anda bisa menghubungi operator sekolah untuk memperbaharuinya melalui data Dapodik. Jadi, pembaharuan data pada halaman pengelolaan kinerja ini tidak akan mengubah data yang ada di Dapodik. Dikarenakan pembaharuan ini hanya untuk kebutuhan pengelolaan kinerja saja. Nah, untuk guru yang dengan status kepegawaian ASN dapat melakukan pembaharuan data diri berupa pangkat atau golongan, kemudian ruang dan jenjang jabatan. Sedangkan untuk P3K guru itu hanya dengan mengubah status kepegawaian yaitu pada jenjang jabatan saja. Nah, sedangkan untuk yang non-ASN, ini dia tidak dapat memperbaharui pembaharuan datanya, tapi itu tidak menjadi masalah ya. Nah, kemudian kita klik data sudah sesuai. Oke, kalau misalnya datanya sudah benar, silahkan klik data sudah benar. Kalau masih belum yakin,
silahkan klik cek ulang. Nah, di sini saya sudah yakin. Kemudian kita pilih data sudah benar. Selanjutnya kita akan diarahkan kepada halaman perencanaan kinerja. Nah, di sini Anda dapat memulai untuk menyusun perencanaan kinerja, dimulai dari praktik kinerja atau praktik pembelajaran sampai dengan yang kelima, rangkuman. Jadi ada 5 tahapan ya. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, kemudian yang kedua ini adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga adalah tugas tambahan, yang keempat adalah perilaku kerja, dan yang kelima ini adalah bagian dari rangkuman. Nah, kemudian pada tab praktik kinerja atau praktik pembelajaran, di sini nanti guru pada jenjang SD hingga SMA itu diminta untuk memilih sub-indikator. Apa saja sub-indikator? Sub-indikator ini adalah ini ya. Aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, dan lain sebagainya sampai dengan yang di bagian bawah. Nah, jadi indikator ini didapati dari berdasarkan ini sudah disediakan ya. Sudah disediakan atau direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan yang ada di satuan pendidikan tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, misalnya di sini yang perlu peningkatan di sini adalah 3 poin, yaitu aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Jadi artinya yang di bagian warna kuning ini artinya cukup, dan ini yang bisa kita pilih untuk kita lakukan tindakan. Sedangkan untuk yang hijau seperti ini artinya dia sudah cukup baik. Jadi disarankan Bapak Ibu memilih yang warnanya kuning seperti ini, atau ada juga yang merah. Yang merah itu artinya sangat kurang, dan itulah yang harus diutamakan. Jadi dalam hal ini yang harus dipilih adalah ada 3 ini. Jadi di sini saya akan memilih yang aktivitas interaktif ya, yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi. Jadi kita hanya dapat memilih 1 indikator saja. Nah, di sini posisinya saya memilih 1. Kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, kemudian di bagian pengembangan kompetensi atau di bagian yang kedua ini, di sini kita akan memilih pengembangan apa yang ingin kita laksanakan di tahun ajaran yang sedang berlangsung. Artinya pada saat saya mengisi ini adalah tahun ajaran semester genap, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Itu dia. Jadi bukan bulan Juli ya, bulan Juni. Itu dia. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi pengembangan kompetensi? Mari kita lihat terlebih dahulu ya. Di sini ada seruan berdasarkan Perdirjen GTK nomor ini, silahkan dibaca sendiri. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kemudian yang kedua, jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Kemudian, pilih rencana hasil kerja yang memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, jadi di sini diharapkan kita guru-guru itu memilih atau memiliki minimal 32 poin. Nah, ini dia ya, 32 poin ini. Untuk bagaimana poinnya dihitung, di sini Bapak Ibu bisa tinggal mengklik ini ya. Kita coba lihat bagaimana poinnya dihitung. Nah, jadi silahkan di sini Bapak Ibu baca sendiri. Ini sudah lengkap sekali panduan-panduannya. Nah, ini dia. Di sini
memuat sini adalah misalnya kayak sertifikat. Kita lihat yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri. Nah, ini adalah PMM ya, pelatihan mandiri yang sudah Bapak Ibu laksanakan, di mana di dalam setiap satu pelatihan dari aksi nyata itu setara dengan 8 poin. Nah, jadi contoh pertamanya adalah sertifikat dari pelatihan mandiri yang ada di aplikasi PMM, itu nilainya 8 poin. Nah, jadi di sini silahkan Bapak Ibu baca ya secara lengkap. Ada juga di video saya sebelum ini, saya sudah menjelaskan poin-poin ini secara rinci di dalam video tersebut. Jadi silahkan Bapak Ibu melihat di video saya sebelumnya atau membaca keseluruhannya. Jadi ada 18 poin di sini yang bisa kita pilih untuk kita isi di dalam perencanaan. Kita kembali ke halaman ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah yang pertama di sini di nomor 1, rencana kerja. Ingat, di sini kita dituntut untuk dapat memenuhi minimal 32 poin. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, yang pertama kita tinggal kita pilih di sini, klik. Di sini sudah tersedia ya, apa saja rencana yang ingin kita laksanakan di semester yang akan atau yang sedang berjalan ini. Jadi diingat, sertifikat atau laporan yang hanya dihitung, yang dapat dihitung itu hanya yang didapatkan pada saat periode penilaian. Artinya, sertifikat yang dapat digunakan adalah sertifikat yang kita dapatkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni di tahun ajaran ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah dapatkan sertifikat di tahun 2023, artinya tidak bisa digunakan pada penilaian ini. Itu ya. Nah, jadi di sini saya akan memilih rencana pertama yang akan saya lakukan adalah pengisian pelatihan mandiri yang ada di PMM. Mari kita cari ya, apa pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, ini dia. Pelatihan mandiri, dia sudah ada 8 poin. Kira-kira Bapak Ibu dalam satu semester ini akan menyelesaikan berapa topik. Nah, jadi di sini sudah ada pilihannya, target kuantitasnya. Di sini saya akan memilih, misalnya saya memilih 4. Saya yakin bahwa di dalam semester ini saya dapat menyelesaikan 4 pelatihan mandiri dan mendapatkan 4 sertifikat. Artinya di sini saya sudah mendapatkan 32 poin yang dituntut oleh Kemdikbud. Nah, jadi 4 sertifikat saja ini sudah cukup ya sebenarnya. Tetapi kita perlu untuk menambahkan kegiatan lain. Kemudian saya akan menambahkan rencana yang kedua. Jadi ini untuk aplikasi PMM, bukti dukungnya adalah berupa sertifikat topik ya. Nah, kemudian yang kedua, rencana apa yang akan saya lakukan ke depannya? Di sini juga sebenarnya saya masih meraba-raba, kira-kira apa sih yang dapat saya tingkatkan ya, atau saya laksanakan. Nah, kemudian nanti pada saat KKG atau MGMP melakukan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, dan saya sebagai pesertanya, maka di sini saya akan memilih ini. Jadi, saya berencana untuk menjadi peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Jadi, poinnya ada 4. Kira-kira berapa kegiatan atau berapa kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan? Misalnya di sini saya targetkan 2 kegiatan. Nah, ini sudah 2 kegiatan ya. Berarti poinnya akan bertambah menjadi 40. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Saya berencana untuk menambah kegiatan lain lagi. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira kegiatan apa? Misalnya, kita lihat. Sebentar ya. Nah, saya ingin mengikuti pelatihan yang
akan mendapatkan sertifikat ini di luar aplikasi PMM yang diselenggarakan oleh pihak bidang pendidikan, kebudayaan, riset maupun dari teknologi. Ini saya memilih satu dan saya menargetkannya satu kegiatan saja, mengikuti sebagai kegiatan pelatihan atau BIMTEK ya, yang tentunya mendapatkan sertifikat. Bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya adalah berupa sertifikat yang kita dapatkan dari BIMTEK atau pelatihan tadi. Nah, di sini saya mendapatkan satu, kemudian kita tambah lagi ya, tambah lagi satu. Kira-kira kegiatan apa yang akan saya rencanakan? Usahakan yang Bapak Ibu pilih di sini adalah kegiatan yang memang akan nanti dilaksanakan. Nah, apabila Bapak Ibu yang sekarang sedang mengikuti kegiatan guru penggerak dan diperkirakan lulusnya itu pada bulan Januari hingga Juni di tahun ini, silahkan dipilih ya. Tetapi apabila lulusnya itu diperkirakan pada bulan 7, 8, 9, 10 ke atas, tidak usah dipilih karena dia tidak akan masuk pada penilaian ini. Gitu. Nah, kemudian di sini kemudian ini poinnya cukup tinggi ya, 128. Meningkatnya peserta praktik magang ini tidak ada. Penulisan perangkat ajar, kita pilih lagi yang mudah. Coach mentor, pengajar praktik. Meningkatnya kompetensi berpartisipasi pengawasan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan dan diskusi tindak lanjut. Ini misalnya apabila ada rekan sejawat yang ingin melakukan observasi praktik pembelajaran dan kita sebagai pesertanya, silahkan pilih ini ya. Apa bentuk dukungnya atau bukti dukungnya? Bukti dukungnya adalah berupa laporan. Nah, jadi ada yang berupa laporan dan ada yang berupa sertifikat. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu pilih ya. Nah, di sini saya akan rencananya 2 kegiatan saja cukup. Oke, saya pilih 2 kegiatan, ada 16 poin. Kita lihat totalnya di sini ada 64 poin. Nah, artinya di dalam semester ini saya akan menyelesaikan kegiatan yang sudah saya isi pada rencana kerja. Total keseluruhan poinnya adalah 64. Nah, di sini sudah ada jumlahnya ya, total keseluruhannya. Kemudian kalau kita sudah yakin, kita pilih ke tugas tambahan. Apabila Bapak Ibu ingin menyimpan draft, silahkan klik simpan draft ya, supaya nanti bisa kita edit lagi. Kemudian klik ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini adalah yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, di tugas tambahan ini adalah tugas apa sih yang diberikan kepada Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya, jika Bapak Ibu menjadi wali kelas, di sini ada pilihannya. Wali kelas, kita cari ya. Wali kelas. Umumnya banyak guru yang menjabat sebagai wali kelas. Kita lihat apakah di SD ini ada menu wali kelas atau tidak. Karena guru SD itu dia adalah guru kelas. Apakah ada? Kalau misalnya Bapak Ibu SMA atau SMK itu pastinya ada guru kelas. Ya, wali kelas. Sepertinya tidak ada ya. Karena untuk SD sendiri dia adalah guru kelas. Jadi otomatis dia menjadi wali kelas. Oke, kita cari tugas tambahan yang lain. Di sini misalnya saya ditunjuk sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, jika ditunjuk sebagai pembina ekstrakurikuler, ini ada wali kelas. Tapi hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Untuk SD tidak ada. Nah, anggap saja saya SMP ya. Kita pilih. Nah, sebagai wali kelas. Bukti dukungnya apa? Yaitu laporan yang disertai dengan surat tugas atau SK. SK pembagian tugas. Nah, kemudian di sini juga saya bertugas sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ini dia. Misalnya Bapak Ibu ditunjuk sebagai pembina ekstrakurikuler, silahkan pilih ini. Pembina ekstrakurikuler. Bukti dukungnya apa? Yaitu laporan yang disertai dengan surat tugas dari Bapak Ibu semua. Nah, kemudian ada lagi satu, yaitu misalnya sebagai guru piket.
Piket ini biasanya pasti ya, jadi silahkan dipilih sebagai guru piket. Nah, ini dia, guru piket. Nah, sepertinya cukup ya, cukup 3 tugas tambahan. Kalau misalnya Bapak Ibu menjabat sebagai wakil kepala sekolah dan lain sebagainya, silahkan dipilih yang sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Kita lanjutkan ke bagian 4, yaitu perilaku kerja. Nah, di bagian perilaku kerja ini ada beberapa aspek yang akan kita pilih ya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal, kemudian adaptif, kemudian kolaboratif. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan memilih perilaku apa yang ingin difokuskan pada semester ini untuk ditingkatkan. Misalnya di bagian dari berorientasi pelayanan, kita klik di sini, pilih apa sih yang ingin Bapak Ibu fokuskan. Apakah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, atau melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kinerjanya. Nah, jadi di sini saya memilih misalnya ini ya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Nah, kemudian ada lagi pilihan di bawahnya. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut di dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudannya seperti apa? Mari kita pilih. Nah, di sini misalnya ada 4 pilihan, yaitu menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, kemudian mengkomunikasikan. Otomatis kalau ingin bersikap ramah, saya akan memilih yang ini. Kemudian, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini untuk bagian aspek akuntabel? Ada 3, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk keuntungan pribadi. Nah, di sini saya akan memilih ini. Bagaimana Anda dapat menerapkan perilakunya? Tinggal dipilih. Memenuhi janji, melaksanakan ketentuan, tanggung jawab. Nah, ini dia. Oke, ini anggap saja ya, ini sudah diisi semua. Saya rasa Bapak Ibu pasti sudah memahaminya. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Nah, ini saya isi semua dulu supaya kita bisa lanjutkan ke yang bagian berikutnya. Nah, ini harus diisi semua ya Bapak Ibu ya. Adaptif. Yang kolaboratif. Ya, kita pilih. Nah, yang berikutnya adalah ke bagian rangkuman. Nah, untuk di bagian rangkuman ini adalah hasil rangkuman secara keseluruhan yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Apabila Bapak Ibu sudah yakin ini akan dilaksanakan, silahkan klik di bagian bawah, yaitu lanjut ajukan. Nanti kepala sekolah akan menerima atau menyetujui. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengubah, silahkan klik ubah. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana cara pengisian dari pengelolaan kinerja guru. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar. Ataupun misalnya ada penjelasan saya yang masih keliru, mari kita bahas secara bersama-sama. Karena di sini posisinya saya juga sama-sama belajar, sama seperti Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Apabila ada yang salah, silahkan kita perbaiki secara bersama-sama. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pengisian pengelolaan kinerja guru. Semangat untuk Bapak Ibu semua mengerjakan PMM. Sekian dan terima kasih.